Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio suara Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan malam ini di edisi hari Senin tanggal 21 Maret 2022 bertepatan dengan tanggal 19 Syaban 1433 Hijriah. Bersama saya Muhammad akan menemani Anda semuanya 1 jam ke depan dalam rangkaian acara konsultasi syariah yang diasuh oleh Al-Ustaz Abu Ubaidah Hafizahullah Ta'ala. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas kebersamaan Anda menyimak dan mengikuti siaran-siaran televisi kami. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan bermanfaat bagi Anda semuanya sehingga bisa dijadikan bekal untuk meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam ini kami memberikan kesempatan kepada Anda semuanya untuk bertanya dalam permasalahan Anda seputar agama, yang mana insya Allah di kesempatan malam ini akan dijawab oleh Al-Ustaz Abu Ubaidah yang telah hadir di studio. Namun sebelum dimulai kami sapa terlebih dahulu Al-Ustaz Abu Ubaidah yang telah hadir di kesempatan malam ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar malam ini Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah ya khair. Baik kaum muslimin dimanapun Anda berada di kesempatan malam ini, Al-Ustaz Abu Ubaidah dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan dan melimpahkan kesehatan kepada beliau sehingga tetap bisa menunaikan tugas-tugasnya terutama di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, Anda bisa bertanya di nomor kami 0812 5952 1312 dengan pertanyaan singkat lewat SMS. Tentunya Anda menyebutkan nama, di mana Anda berada serta isi pertanyaan Anda. Dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, Anda juga bisa bertanya lewat telepon di nomor tersebut. Baiklah kaum muslimin dimanapun Anda berada, sebelum kami bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk, terlebih dahulu kami minta kepada Al-Ustaz Abu Ubaidah untuk memberikan mukadimah dan tausiah di kesempatan malam ini. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan bertemu dengan bulan Sya'ban, bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia, bulan di mana amal-amal hamba dilaporkan kepada Rabb alam semesta, bulan yang merupakan muqaddimah menuju bulan suci Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita memohon tambahan nikmat-nikmat yang terus dicurahkan kepada kita semuanya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kurang lebih 12 hari lagi ya, kita akan menyongsong bulan suci Ramadan. Itu artinya kita harus mempersiapkan diri kita dengan sebaik mungkin ya menyambut tamu istimewa ini. Kita aja kalau misalkan mau kedatangan tamu istimewa, kita akan sibuk menyiapkan ini itu sebagai bentuk penghormatan kita kepada tamu. Kita tidak ingin mengecewakan para tamu kita. Apalagi jika tamu tersebut tamu yang datang membawa segudang keberkahan bagi kita. Tamu tersebut adalah bulan suci Ramadan. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'annya yang mulia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Tamu tersebut yaitu bulan Ramadan ya
bulan di mana dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggu para setan yang durjana. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun niran wa suffidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggu para setan yang durjana. Tamu tersebut yaitu bulan Ramadan, ya. Di bulan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 83 tahun 4 bulan. Yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Tamu tersebut, yaitu bulan Ramadan, ya, memiliki suatu keistimewaan sebagai bulan ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, banyak sekali amalan-amalan yang siapa melakukannya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosanya. Ya, Nabi juga bersabda, as-salawatul khams wal jum'atu ila jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahuma majtunibatil kabair. Ya, salat ke salat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, Jumat ke Jumat berikutnya merupakan pelebur dosa-dosa. Oleh karenanya, suatu kerugian jika kita diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan namun tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, rahima anf rajulun adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu. Sungguh rugi orang yang diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan namun dia tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala-pahala hambanya tanpa batas. Kata Nabi SAW, kullu amal ibni Adam lahu al-hasanatu bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Qala Allah Ta'ala illa siyam fa innahu li wa ana adzi bihi. Setiap amalan anak Adam itu, ya, satu kebajikan dilipat gandakan oleh Allah 10 sampai 700 kali lipat. Kata Allah dalam hadis qudsi, kecuali puasa, saya yang akan membalasnya tanpa batas. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan sekilas dari begitu hebatnya, begitu mulianya bulan suci Ramadan, tamu yang istimewa ini, maka ya, mari kita semuanya menyambut bulan yang mulia ini dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, ya, dengan penuh niat, ya, bahwa kita jika diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan Ramadan, ayo kita sama-sama mengoptimalkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Ya, mari kita perbanyak ibadah kita di bulan ini sehingga kita panen pahala sebanyak-banyaknya. Terutama beberapa amalan. Yang pertama, puasa. Ya, karena ini kewajiban inti di bulan Ramadan. Jangan sampai kita tidak berpuasa tanpa ada alasan yang syar'i. Yang kedua adalah membaca Quran. Karena bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Ya, jangan sampai kita lebih banyak waktu kita habiskan untuk HP daripada membaca Al-Quran. Yang ketiga, sholat tarawih. Karena pahalanya luar biasa. Kata Nabi SAW, siapa yang sholat malam atas dasar iman dan ikhlas karena Allah, akan diampuni dosa-dosanya. Nabi juga bersabda, siapa yang sholat malam bersama imam sampai selesai, maka dia akan mendapatkan pahala seperti sholat malam penuh. Yang keempat, sedekah. Nabi SAW orang yang paling dermawan, tapi lebih dermawan lagi kalau di bulan Ramadan. Yang kelima adalah doa.
kencengin doanya, karena doa orang yang berpuasa itu mustajab. Ya, demikian juga amalan-amalan soleh yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, dan semoga Allah memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita agar kita bisa mengoptimalkan ya detik-detik bulan suci Ramadan untuk ya mengumpulkan pundi-pundi pahala ya yang akan kita petik hasilnya kelak di akhirat. Ya, demikian kata pengantar pada pertemuan kali ini. Selanjutnya apabila dari para jamaah ada pertanyaan-pertanyaan terutama terkait tentang bulan suci Ramadan ya, atau hukum-hukum yang berkaitan tentang puasa ya, supaya kita menyongsong bulan suci Ramadan di atas ilmu. Ya, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin di mana pun. Alhamdulillah di malam hari ini telah kita dengarkan sebagai mukadimah rangkaian acara konsultasi agama yang diasuh oleh Ustaz Ubaidah, dan kami kembali mengundang Anda semuanya untuk bergabung bersama kami dengan bertanya di nomor kami 0812 5952 1312. Sampaikan pertanyaan Anda dengan menyebut nama, di mana Anda berada, serta isi pertanyaan Anda. Nah, Ustaz, kami bacakan pertanyaan pertama dari pemirsa yang tidak menyebutkan namanya. Beliau bertanya, Bismillah, Afwan Ustaz, izin bertanya bagaimana cara membayar hutang. Maksudnya ini mungkin hutang puasa. Orang yang sudah meninggal namun di sini yakni pihak keluarga tidak mengetahui hutang puasa beliau, rahimahullah. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan, man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu. Ya, barang siapa yang meninggal dunia dan dia punya hutang puasa, maka hendaknya ahli warisnya, kerabatnya, keluarganya ya yang membayarkan hutang puasa. Jadi ini anjuran bagi ahli waris, bagi kerabat, keluarga ya, apabila ada orang tuanya yang meninggal dunia dan dia memiliki hutang puasa, tanggungan puasa, dianjurkan bagi kita untuk membayarnya, ya, melunasi hutang tersebut sebagai bentuk bakti kita, ya, sebagai bentuk bakti kita berbuat baik kepada dia walaupun dia sudah meninggal dunia. Namun anjuran ini tidak bersifat wajib tapi bersifat sunnah, sebagaimana pendapat jumhur ulama, ya, karena kalau kita katakan wajib berarti nanti berdosa kalau tidak membayar hutang, padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang itu tidak menanggung dosa orang lain. Dosa orang lain. Taib. Bagaimana cara membayar hutangnya? Cara membayar hutangnya adalah sama seperti kita puasa. Jadi kalau misalkan dia orang tua kita meninggal dunia dan dia punya hutang 5 hari, ya kita puasa selama 5 hari. Ya, puasa 5 hari. Atau dibagi ahli warisnya. Misalkan dia punya hutang 5 hari. Ya, punya hutang 5 hari. Anaknya ada 5. Bisa dibagi. Ya, bisa dibagi. Jadi bisa 1 hari itu langsung selesai hutangnya. Kalau dia punya anak 5, semuanya berpuasa, itu bisa langsung selesai. Jadi ada 2 cara. Cara yang pertama adalah seorang anak misalkan yang melunasi, berarti dia butuh 5 hari. Atau 1 hari, asalkan ahli waris ya, atau kerabatnya ya, 5 orang berpuasa pada saat itu juga. Ya. Taib. Bagaimana kalau misalkan kita tidak tahu ya berapa hari, ya, kita tahu dia itu punya hutang tapi kita nggak tahu berapa harinya, ya, wallahu alam, kalau memang kita tidak tahu, maka ya yang bisa kita lakukan adalah semampunya. Artinya kita memprediksi, mengira-ngira, ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian.
la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali semampunya. Jadi kalau kita nggak bisa yakin 100%, maka setidaknya perkiraan, ya, prediksi kuat, ghalabatud dzan. Ya, ghalabatud dzan. Jadi mendekati. Ya, jadi kalau misalkan kita bisa memperkirakan kita lupa atau nggak tahu, ragu-ragu, ya, berapa hutang dia yang harus kita bayar. Ya, kita bisa mungkin memperkirakan, oh dulu dia sakit di rumah sakit sekian hari. Nah, sudah. Ya, walaupun nggak bisa 100%, paling tidak mendekati itu sudah diperbolehkan. Kata Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Muwafaqat, ghalabatud dzan tunazzalu manzilatal yakin. Kadang-kadang prediksi kuat itu kedudukannya seperti kedudukan yakin. Ya, karena kita terkadang untuk yakin 100% itu sulit. Ya, maka yang paling bisa kita lakukan adalah prediksi kuat, kira-kira, itu sudah mencukupi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban-jawabannya, mudah-mudahan bermanfaat terutama bagi pemirsa kami yang bertanya. Ustaz, kami bacakan pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang kedua dari Bapak Ardi yang ada di Surabaya. Terima kasih jazakumullah khairan atas pertanyaan Bapak Ardi. Di sini beliau bertanya, Ustaz, sewaktu sholat berjamaah sebagai seorang makmum, ketika imam membaca ayat tentang siksa neraka atau nikmat surga, maka pertanyaannya, bolehkah kita membaca doa perlindungan dari neraka atau meminta surga? Jazakumullah khairan atas jawaban Ustaz. Ya, boleh. Bahkan para ulama mengatakan disunnahkan demikian. Karena ada hadis dari Hudzaifah ibnul Yaman, ya, di mana beliau sholat malam, ya, bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran, ya, lalu beliau membaca ayat-ayat yang berisi tentang nikmat surga, maka beliau meminta kepada Allah SWT, meminta rahmat. Kalau membaca ayat-ayat berisi adab, maka beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita boleh, ya, bahkan disunnahkan seorang ketika membaca ayat yang berisi adab berlindung kepada Allah SWT, ya, atau membaca ayat yang berisi nikmat surga, dia memohon kepada Allah SWT surga, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Walaupun hadis tadi tentang sholat malam, ya, tapi para ulama mengatakan hukum asalnya tidak ada perbedaan antara sholat wajib dengan sholat sunnah, kecuali apabila ada dalil yang membedakannya. Demikian juga boleh bagi makmum, demikian juga bagi imam, karena hukum asalnya juga tidak ada perbedaan antara makmum dengan imam, kecuali apabila ada dalil yang membolehkannya, membedakannya. Dan ini pendapat jumhur ulama, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ya, bahwa ini adalah pendapat jumhur ulama. Sebagian para ulama, kalau nggak salah ini madhab Abu Hanifah, memakruhkan, ya, hal demikian, ya, tetapi kita mengikuti hadis, ya, dan mayoritas ulama tadi, karena seperti yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, idza shahhal hadisu fahuwa madhhabi. Apabila ada hadis yang sahih, maka itulah madhabku. Dan sudah ada hadis yang sahih tadi dalam hadis Hudzaifah ibnul Yaman yang tegas dalam masalah ini. Ya. Jadi walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat, kita hormati pendapat ulama tersebut, ya, tapi bagi kita tidak ada yang bisa mengalahkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dalam kaidah fikih dikatakan la ijtihada fi mauridin nas, tidak ada pendapat kalau sudah ada dalil. Jadi pendapat siapapun kalau sudah bertentangan dengan dalil, maka harus kita tinggalkan, ya. Dan sebagai faedah bagi kita semuanya, ya, kita dianjurkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala surga dan berlindung kepada Allah dari neraka. Karena ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala Allahal jannah salasa marrat qalatil jannah Allahumma adkhilniha. Barang siapa yang memohon kepada Allah surga
3 kali, surga akan mengatakan, ya Allah masukkan aku ke surga. Masukkan orang ini padaku, kata surga. Dan wa man istajara minan nari salasa marrat, siapa yang berlindung kepada Allah dari neraka 3 kali, neraka akan mengatakan, ya Allah masukkan orang ini padaku. Jadi intinya, kesimpulannya adalah boleh, bahkan disunnahkan seorang apabila membaca ayat yang berisi nikmat, dia memohon kepada Allah rahmat atau surga, dan apabila membaca ayat tentang adab, dia berlindung kepada Allah SWT dari neraka dan dari adab. Ini adalah diperbolehkan, ya, bahkan ini dianjurkan, baik dalam salat wajib maupun dalam salat sunnah, baik bagi imam maupun makmum. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih jazakumullah khairan atas jawaban saya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, kami berkesempatan bagi Anda untuk bertanya di kesempatan malam ini. Ustaz, sepertinya ada penelpon yang bertanya. Silakan, kami persilakan kepada Bapak atau Ibu yang ingin bertanya. Fenomena tentang hujan gimana ya Ustaz? Mohon maaf, diulangi pertanyaannya. Tentang fenomena pawang hujan. Oh iya, Dari siapa ini? ini mohon maaf, dari siapa ini? Dan di mana? Gimana? Dari Fabian. Ya, mungkin bisa kami Ustaz, bisa kami simpulkan Dari pertanyaannya. Fenomena tentang pawang hujan yang sekarang berkembang di masyarakat, ini kira-kira tinjauannya secara syar'i itu bagaimana, Ustaz? Ya, ini kayaknya lagi viral sekarang. Betul, Ustaz. Tentang pawang hujan yang di mana? Lombok itu ya, yang di Lombok, karena ada acara balapan motor itu, ternyata pawang hujannya gagal, malah kehujanan. Fenomena ini menunjukkan kepada kita tentang krisis akidah, krisis tauhid yang masih merajalela di masyarakat kita. Di tengah kemajuan teknologi, bahkan ajang tersebut adalah ajang mestinya menunjukkan kecanggihan teknologi, tetapi justru masih ada, ya, sebagian masyarakat kita yang diizinkan oleh panitianya, ya, pemerintahnya, mempertontonkan, ya, kebodohan, khurafat dan tahayul, ya, kepada dunia. Dan ini sangat disayangkan, ya. Makanya ini PR bagi kita semuanya untuk semangat mendakwahkan tauhid, ya. Masih banyak masyarakat kita ini yang jauh dari tauhid, ya. Kita tahu bersama bahwasanya yang bisa menurunkan hujan dan bisa menghentikan hujan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hujan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nazzalna minas sama'i ma'an, ya, mubarakan. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kami turunkan dari langit itu air yang suci. Dalam ayat yang lain, air yang barokah. Ya. Hujan ini adalah rahmat, barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menurunkannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menghentikannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa memindahkannya ke tempat yang lain hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya berkewajiban untuk berdoa. Ya, berdoa, kita berdoa, ya Allah turunkan hujan. Makanya ada salat istisqa, ya, itu mohon, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti tergantung Allah kasih apa tidak. Allah yang Maha tahu apa yang terbaik bagi hambanya. Jadi manusia berusaha, ya, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun, ya, melakukan ritual-ritual dukun, ya, pawang hujan, ya, dengan keyakinan dialah yang bisa mendatangkan hujan, dialah yang bisa memindahkan hujan, menghentikan hujan,
maka ini adalah suatu kesyirikan, ya, ritual perdukunan yang bertentangan dengan tauhid seorang hamba, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 2, "Ma yursilullahu mir rahmatin fala mumsikalah." Ya, "Wa ma yumsik fala mursilah lahum min ba'dih." Ketika Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, ya, maka tidak ada yang bisa untuk menahannya. Salah satu makna rahmat dalam ayat yang mulia ini adalah hujan. yakni ketika Allah SWT turunkan hujan, nggak ada yang bisa menahannya. Dan itu sudah dibuktikan, ya, beberapa kali di acara Mandalika itu, baik yang sebelum pas uji coba maupun yang acara kemarin juga, ya. Jadi walaupun mendatangkan pawang hujan, ya, bahkan bayarannya mahal sekalipun, ternyata nggak bisa menghentikan hujan, ya, nggak bisa menghentikan hujan. Makanya ini pelajaran penting bagi kita semuanya. Jangan pakai ritual-ritual kesyirikan. Kita harus bertawakal kepada Allah SWT, berdoa hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Ini perlu kita tanamkan. Nabi menanamkannya kepada anak kecil, yaitu Ibnu Abbas saat itu, saat dibonceng masih kecil. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat, wahai anak kecil, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ya, salah satu kalimatnya apa tadi? Kalau kamu minta hanya kepada Allah. Jangan minta kepada dukun, jangan minta kepada pawang hujan. Mereka nggak memiliki kemampuan sedikit pun. Mereka itu lemah. Ya, mereka itu lemah. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wahai sekalian manusia, kalian itu orang-orang yang fakir. Ya, butuh sama Allah SWT. Wallahu wal ghaniyul hamid. Allah yang maha kaya. Jadi jangan sampai kita bergantung kepada dukun yang nggak bisa apa-apa, ya, malah habisin duit, kita bayar mahal, mendingan, ya, diberikan kepada orang-orang fakir miskin yang membutuhkan. Ya, jadi fenomena pawang hujan ini fenomena perdukunan. Sebenarnya bukan suatu hal yang aneh terjadi di Indonesia, karena perdukunan itu adalah memang sudah menjadi budaya di Indonesia ini, ya. Ya, tetapi tidak semua budaya, ya, kemudian kita setujui. Islam datang ini memfilter. Kita tidak anti budaya, kita tidak anti kearifan lokal, tapi budaya harus ditimbang dengan syariat agama Islam. Kalau memang tidak bertentangan dengan syariat Islam, nggak apa-apa, ya. Nah, kayak ini Pak moderator bawa pakai baju batik, nggak ada masalah, ya, karena nggak bertentangan dengan agama, ya. Tapi kalau bertentangan dengan agama, misalkan kirim tumbal, sesajen, atau tadi, ya, pawang hujan, dukun, ya, jangan sampai kita beralasan kearifan lokal, budaya. Oh, ini budaya Indonesia, kita iklankan kepada dunia, ya. Ini namanya mengiklankan, mensponsorkan kesyirikan kepada dunia. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah memberikan hidayah kepada para pemimpin, penyelenggara, panitia, dan demikian juga kepada pawang hujannya. Mudah-mudahan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih jazakumullah khairan atas jawaban Ustaz. Mudah-mudahan bisa difahami, terutama bagi pemirsa yang bertanya tadi seputar pawang hujan. Baik Ustaz, ada penelpon di kesempatan malam ini, kami persilakan bagi yang menelpon, silakan pertanyaannya dan sebutkan nama di mana Anda berada. Mulyanto dari Semarang. Ya, mohon dengan siapa Bapak? Ya, sepertinya masih terputus ini suaranya. Silakan Bapak, kami masih beri kesempatan. Ya, suara terputus. Kami beri kesempatan di waktu lain untuk bertanya.
Kami akan lanjutkan Ustaz dengan pertanyaan berikutnya dari pemirsa kami, dari hamba Allah yang ada di Bogor. Kami ucapkan terima kasih atas pertanyaannya di kesempatan malam ini. Beliau bertanya, Ustaz, izin bertanya, apa hukumnya membuka usaha permainan capit boneka yang pakai mesin, dan apa hukum bermain capit boneka seperti itu? Apakah itu termasuk judi? Syukron wa jazakumullah khairan atas jawabannya, Ustaz. Wallahu alam, ya. Sepanjang pengetahuan saya itu termasuk perjudian. Ya, tidak boleh. Karena orang yang membayar bisa jadi mendapatkan sesuatu yang besar, bisa jadi nggak dapat apa-apa, ya, bisa jadi nggak dapat apa-apa. Dan itulah definisi perjudian. Perjudian itu adalah suatu muamalah antara untung dan rugi, antara untung dan rugi, ya. Jadi walaupun mungkin ini nggak seberapa bayarnya, tidak dilihat dari seberapa dia bayar, ya. Contoh misalkan dulu para ulama ussalaf memasukkan dalam perjudian juga permainan kelereng, yang mungkin dulu kita masih kecil itu masih ada ya, kelereng. Misalkan kita pasang berapa orang anak pasang kelereng, nanti yang menang dia dapat semuanya, ya. Kalau dia kalah ya udah berarti kelerengnya hilang, ya. Taruhan seperti itu juga termasuk, ya, perjudian. Kita jangan meremehkan, wah itu cuma seberapa sih bayarnya, cuma 2.000, cuma 1.000 misalkan. Tidak, ya. Suatu keharaman itu, ya, tidak boleh kita remehkan, karena kalau kita biarkan maka dia akan menjadi kebiasaan dan akan menjadi besar. Contoh misalkan, orang mungkin awalnya adalah perjudian taruhan cuma 2.000. Nah, ternyata dia pinter, selalu menang. Mungkin nanti akan naik lagi dan seterusnya. Jadi permainan tersebut adalah permainan yang tidak diperkenankan, ya, tidak diperkenankan karena itu mengandung unsur perjudian, dan setiap muamalah yang mengandung unsur perjudian maka hukumnya adalah haram, karena Allah melarang perjudian. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ritsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, perjudian itu adalah dari syaitan. Tinggalkan, jauhi oleh kalian, ya, agar kalian bahagia. Dan sekali lagi tadi, jangan mengatakan, oh ini cuma sedikit, jangan, ya, karena sedikit itu adalah sarana kepada sesuatu yang besar. Makanya dalam masalah khamr, Rasulullah mengatakan, ma askara kathiruhu faqaliluhu, ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Ya, minuman yang memabukkan kalau banyak, yang sedikitnya juga haram. Karena orang awalnya mungkin nyicipi, lama-lama ketagihan. Islam menutup. Makanya ada dalam kaidah dalam syariat Islam itu saddud dzari'ah, membendung segala hal, ya, yang menjerumuskan seseorang kepada perbuatan yang haram. Ya, nah, ini kaidah yang sangat penting sekali. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah membawakan 99 dalil, ya, tentang kaidah ini dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Jadi intinya itu tidak diperkenankan karena mengandung unsur perjudian, ya, walaupun tidak seberapa nilainya, tapi itu tetaplah perjudian yang tidak boleh untuk diremehkan. Barang siapa yang meremehkan sesuatu yang kecil, maka dia akan terbiasa, ya, dan menjurus kepada sesuatu yang besar, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kami berkesempatan kepada Anda semuanya untuk bertanya di nomor kami 0812-5952-1312. Baik, Ustaz, ada yang bertanya di kesempatan malam ini dari pemirsa kami yang tidak menyebutkan namanya. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Oh ya,
Ada penelpon rupanya. Kami tunda terlebih dahulu pertanyaan yang disampaikan oleh oleh pemirsa kami. Baik, kami beri kesempatan bagi Anda bertelepon, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa, di mana? Bapak Korsani dari Kintab. Silakan Bapak Korsani. Di tempat saya, kalau habis sholat isya itu, habis salam langsung zikir la ilaha illallah kurang lebih 10 kali. Dan habis itu dilanjutkan dengan doa. Yang jadi pertanyaan, bagaimanakah sikap kita kalau yang begitu itu? Sedangkan kalau kita langsung meninggalkan tempat kita sholat itu, kesannya tergesa-gesa dan sering sholat cuman sama imam doang, 2 orang. Jadi kalau kita meninggalkan kayaknya kurang pantas lah gitu. Sedangkan kalau kita ikut berzikir kayak gitu, rasanya itu nggak ada tuntunannya kayak gitu. Bagaimanakah sikap kita yang bagus gitu loh Ustadz. Jadi dilema lah untuk anak pribadi. Sekiranya itu aja yang anak tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak Ketua. Baik, jadi silakan Ustaz untuk dijawab pertanyaan dari Bapak beliau tadi. Ya, ada 2 permasalahan ya dalam apa yang ditanyakan oleh penanya, Bapak penanya. Pertama, hendaknya bagi kita ketika sholat mencari masjid yang sesuai sunnah, sehingga apa yang tadi dipermasalahkan itu tidak terjadi, yaitu di sebagian masjid ya dipimpin oleh imam ya, mungkin dengan zikir-zikir yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dan lain sebagainya. Kalau kita mencari masjid yang sunnah, maka problematika tersebut tidak terjadi. Oleh karenanya dianjurkan bagi kita, kalau kita mau sholat, cari masjid-masjid yang sesuai sunnah terlebih dahulu. Bukan berarti kemudian nggak boleh bagi kita untuk sholat yang ada bid'ahnya misalkan, atau imamnya melakukan kebid'ahan, boleh atau sah ya, selama bid'ahnya tidak mengkafirkan. Seperti kata Hasan Al-Basri ketika beliau ditanya tentang hukum sholat di belakang ahlul bid'ah, maka beliau mengatakan sholli wa alaihi bid'atu, sholatlah ya, bid'ahnya dia yang nanggung. Namun tentu yang lebih afdal, yang lebih bagus ya, selama kita masih bisa untuk mencari masjid yang sesuai sunnah, imamnya sesuai sunnah, itu lebih tenang bagi kita. Jadi itu poin yang pertama. Poin yang kedua, bagaimana kalau kita sholat di masjid yang ya ada bid'ahnya atau imamnya mungkin memimpin dan sebagainya tadi, apa yang harus kita lakukan? Pertama, tentu sholatnya sah ya, sholat di belakang imam seperti itu sah. Tapi tadi kalau kita bisa ada yang lebih utama, yang lebih sesuai sunnah, tentu itu lebih utama. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah berzikirlah sesuai sunnah. Berzikirlah sesuai sunnah. Jadi setelah salam ya kita istighfar ya, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian ya subhanal malikil kudus, doa setelah zikir, setelah sholat ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah ya, sampai 100 kali ya, 33, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah ya, kemudian baca ayat kursi dan sebagainya ya, dari zikir-zikir setelah sholat. Jadi kita berzikir sendiri. Jadi jangan meninggalkan juga, mungkin tadi ya nggak enak juga misalkan
atau jangan mengikuti juga. Jadi kita menjalankan sesuai sunnah, ya, menjalankan sunnah. Kalau sudah selesai sudah pulang. Jadi kita tidak mengikuti komando istilahnya, ya, tidak mengikuti komando, tapi kita juga tidak langsung pulang karena mungkin nanti malah menimbulkan fitnah atau malah dikhawatirkan jadi omongan, ya. Apa-apa, kita berzikir sendiri. Toh tidak ada kewajiban bagi kita untuk mengikuti komando imam, mereka juga tidak mewajibkan kita untuk mengikutinya. Jadi berzikir sesuai sunnah Nabi SAW. Kalau sudah selesai, ya, sholat rawatib dan kemudian pulang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih jazakumullah khairan atas jawaban Ustaz. Mudah-mudahan bisa difahami oleh pemirsa kami yang bertanya lewat telepon tadi. Baik Ustaz, mungkin kami bacakan pertanyaan tadi sempat kami baca di sebelum pertanyaan berikutnya. Dari pemirsa kami yang tidak menyebutkan namanya, yaitu saya seorang anak perempuan kecil namanya Shaywina. Namun karena masih cadel, dia menyebut nama cucu Ina, yang dalam bahasa Indonesia artinya susu ibu. Suami ikut memanggil anak saya dengan cucu Ina atau susu Ina. Nah, apakah seperti ini sudah jatuh zihar, padahal niat suami mengolol, Ustaz? Jazakumullah khairan atas jawabannya, Ustaz. Nah, itu bukan zihar. Zihar itu adalah mengatakan kepada istrinya, ya, kamu haram bagi saya seperti ibu saya, ya, yakni haram untuk jimai. Dia mengharamkan istrinya seperti halnya haram bagi dia untuk jima dengan ibunya atau dengan saudarinya, dengan mahramnya, ya. Itu baru namanya zihar, ya, baru namanya zihar. Adapun mengatakan seperti tadi cucu Ina dan sebagainya, ya, itu bukan termasuk bagian dari zihar, ya. Adapun kalau maksudnya adalah mengolok-olok, tentu ya itu tidak diperkenankan saja, tidak diperkenankan, tidak pantas bagi seorang orang tua, ya, untuk mengatakan hal tersebut kepada anaknya, ya, apalagi itu anaknya sendiri diolok-olok, tentu itu tidak pantas. Tapi apakah itu disebut sebagai zihar? Tidak, ya. Zihar itu adalah mengatakan kepada istrinya, menyamakan istrinya, ya, seperti ibunya atau seperti saudarinya, ya, dengan tujuan untuk mengharamkan, ya, dijimai. Jadi karena sebagaimana dia haram menjimai ibunya, sebagaimana dia haram menjimai saudarinya, nah, istrinya yang halal dijimai dia samakan seperti mereka, berarti mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah zihar, ya, dan itu hukumnya haram, bahkan termasuk kedustaan, ya, bagaimana dia mengatakan bahwa istrinya itu sama seperti ibunya, tentu itu adalah kedustaan. Wallahu a'lam. Baik, kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas jawaban Ustaz. Mudah-mudahan bisa difahami oleh pemirsa kami yang bertanya. Berikutnya Ustaz, kami bacakan pertanyaan dari pemirsa yang tidak menyebutkan namanya. Ustaz, bolehkah mufarokah saat imam melakukan sujud sahwi karena lupa kunut subuh, ataukah sebaiknya bagaimana kalau imam seperti itu, Ustaz? Nah, belum paham tadi maksudnya. Jadi saya bacakan pertanyaan ulang, Ustaz. Bolehkah mufarokah saat imam melakukan sujud sahwi karena lupa kunut subuh, atau sebaiknya bagaimana kalau imam seperti itu, Ustaz? Mungkin mufarokah, ya. Ya, saat imam melakukan sujud sahwi karena lupa kunut subuh, ya kan. Taib. Ya, dalam madhab Syafi'i, orang yang lupa kunut subuh maka dia sujud sahwi, ya, sujud sahwi. Ini dalam madhab Syafi'i, karena dalam madhab Syafi'i kunut subuh terus menerus itu adalah sesuatu yang sunnah, sehingga kalau imam
ya meninggalkannya, lupa meninggalkannya, maka disyariatkan baginya untuk sujud sahwi, ya, sujud sahwi. Yang saya tangkap dari pertanyaan ini, bagaimana kalau kita sebagai makmum, kemudian imam karena lupa dia sujud sahwi, karena lupa kunut subuh, akhirnya dia sujud sahwi. Apakah kita ikut sujud sahwi atau tidak? Ya, atau kita meninggalkan imam tersebut, nggak ikutan, ya, dengan apa yang dilakukan oleh imam tersebut. Wallahu a'lam. Kalau kita sebagai makmum, ya, dan sujud sahwi tersebut sebelum salam, maka hendaknya bagi kita untuk mengikuti, ya. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Imam itu dijadikan untuk diikuti, ya. Dan masalah kunut subuh ini masalah perselisihan di kalangan para ulama. Seperti tadi yang saya sampaikan, madhab Syafi'i mengatakan memang itu adalah sunnah. Jadi kalau kita misalkan sebagai makmum, ya, bermakmum, imam kita mengikuti madhab Syafi'i, ya udah, ya, hendaknya bagi kita untuk mengikutinya, walaupun kita berpendapat tidak kunut subuh gitu. Tapi kalau kita bermakmum di belakangnya, ya berarti ngikuti. Karena imam itu dijadikan untuk diikuti, dan kita berlapang dada dalam masalah seperti ini. Dan ini fatwa dari Syekhul Islam Taimiyah, Syekh Ibnu Taimin, dan lain sebagainya, gitu ya. Sebagaimana dahulu sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau tidak setuju dengan Utsman bin Affan yang tetap itmam, ya, 4 rakaat ketika musafir, ketika safar. Tapi ketika beliau bermakmum, ya, ketika beliau bermakmum, ya, di belakang Utsman bin Affan, beliau tetap sholat secara sempurna. Kenapa? Ketika ditanyakan kepadanya, al-khilafu syarrun, karena perselisihan itu adalah jelek. Jadi selama imam tersebut mengikuti madhab Syafi'i, ya, dan Anda sebelum salam, ya, belum salam gitu ya, maka kewajiban bagi kita adalah mengikuti imam. Hendaknya bagi kita mengikuti imam, kecuali kalau sudah selesai salam, ya. Kalau sudah selesai, dia sujud sahwinya setelah salam, maka itu Anda dapat punya pilihan, bisa ikut, bisa tidak, ya. Karena setelah salam berarti tidak ada lagi kewajiban untuk mengikuti imam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih jazakumullah khairan atas jawabannya. Dan mungkin ada satu pertanyaan lagi dari pemirsa yang disampaikan dan tidak menyebutkan namanya. Ustadz, sahihkah hadis yang isinya anjuran untuk membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya, yaitu 10 kali setelah sholat subuh dan maghrib? Jazakumullah khairan atas jawabannya, Ustadz. Walah, nggak tahu. Baik, mungkin kami bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Yaitu dalam salat tarawih tahun lalu, itu saya mengikuti salat tarawih dan hampir setiap gerakan-gerakannya tidak bisa saya ikuti dengan membaca doa secara sempurna, ya, karena terlalu cepat salat yang dikerjakan. Nah, apa nasihat Ustaz tatkala nanti di bulan Ramadan yang akan datang saya mendapati hal yang seperti itu? Jazakumullah khairan atas jawabannya, Ustaz. Kalau sholatnya tidak tumakninah, maka tidak sah sholatnya, ya, tidak sah sholatnya. Maka jangan kita bermakmum kepada imam yang gerakannya tidak tumakninah, karena tidak sah. Seperti sholat tarawih yang patas itu, ya, di mana itu, Blitar atau mana itu, yang 23 rakaat hanya 7 menit, ya, tidak sah Anda bermakmum di belakangnya, ya. Kenapa? Karena sholat imamnya itu tidak sah, dia tidak tumakninah. Dulu Rasulullah SAW pernah melihat ada seorang yang sholatnya tidak tumakninah, ya, maka Nabi SAW mengatakan, sholli fa innaka lam tusolli, ulangi sholatmu karena kamu sebenarnya belum sholat, nggak sah sholat, ya. Jadi orang yang sholatnya tidak tumakninah maka tidak sah,
ya. Oleh karenanya pesan saya atau nasihat saya untuk kaum muslimin dimanapun berada, ya, ketika kita sholat taraweh, ya, cari sholat imam yang sholatnya tumakninah. Ya, sholat itu bukan cepet-cepetan, sholat itu bukan patas-patasan, balapan, ya, siapa yang paling keluar duluan, tidak. Sholat itu yang paling penting adalah bagaimana kita tumakninah, khusyuk, menghayati, menikmati, ya, merasakan kelezatan di dalam sholat, menghadirkan hati, itu yang paling penting, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih jazakumullah khairan atas jawaban-jawaban Ustaz. Dan ya, bagaimana Ustaz? Kita bacakan satu pertanyaan lagi. Ada pertanyaan dari pendengar kami yang berada di Subang, ya, kami bacakan Ustaz. Terakhir, ya. Terakhir insyaallah. Ustaz, bagaimana antara waktu sholat dan buang hajat, mana yang harus kita dahulukan? Apakah kita sholat dengan menahannya? Nabi SAW sudah mengatakan dalam hadisnya, la salata bihadratit ta'am wala huwa yudafi'uhul ahbathan. Ya, tidak sempurna sholat ya kalau makanan sudah dihidangkan. Dan tidak sempurna sholat juga kalau dia sedang menahan ahbathan, yaitu buang hajat, ya, baik buang air besar ataupun buang air kecil. Kenapa? Karena inti dalam sholat itu adalah menghadirkan hati, khusyuk, tumaknina, ya. Sedangkan dua hal tadi itu bisa mengganggu kekhusyuan seorang dalam sholat, ya. Berarti mana yang didahulukan? Kalau memang kita mau buang hajat, ya, kemudian datang waktu sholat, dahulukan buang hajat terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya ketika kita sholat dalam keadaan khusyuk. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih jazakumullah khairan atas jawaban-jawaban yang disampaikan di kesempatan malam ini, dan kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya bersama pemirsa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan mudah-mudahan apa yang telah beliau jawab tadi bisa menambahkan pengetahuan ilmu agama kita semuanya, sehingga memudahkan kita untuk mengamalkan terutama di bulan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan pula Allah Ta'ala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan sehingga kita bisa memperbanyak pundi-pundi amal yang bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, kalau kaum muslimin dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu kami menemani Anda semuanya dalam mengadakan acara konsultasi agama. Insya Allah kami akan hadir di kesempatan berikutnya di edisi hari Senin malam Selasa, tentunya sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari saya pamit, barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.